Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Karena kita sudah melewati UTS, berarti kita sudah masuk kepada hadis dakwah. Di hadapan kita sudah ada pemakalah dari kelompok 7 KPI 3. Hal pertama yang kita cek pada makalah ini adalah referensi. Di sini setelah saya cek pada daftar pustaka, untuk yang paling atas ini jurnal. Tapi cara penulisannya harusnya tidak seperti ini. Tulis judul jurnalnya, kemudian jurnalnya apa, kemudian penulisnya siapa, harusnya seperti itu. Bukan seperti ini. Ini hanya menyertakan linknya saja. Kemudian Wikipedia tidak boleh dimasukkan karena Wikipedia itu semua orang bisa mengakses, bisa merubah gitu. Jadi dari sumber yang terpercaya. Kemudian untuk blogspot dan sejenisnya, blogspot dan Webley, kemudian WordPress itu jangan dimasukkan. Saya lihat dari referensi yang digunakan oleh pemakalah atau presentator tidak mencantumkan buku sama sekali. Juga tidak ada jurnal sama sekali. Padahal itu adalah referensi wajib. Jadi saya lihat ini cuma link saja. Link, mungkin jurnal satu lah yang paling atas. Tapi buku tidak ada sama sekali. Harusnya paling tidak harus ada buku 5 lah atau 3 lah. Seperti itu. Jangan dari link internet saja kayak website. Jadi secara ilmiah masih kurang untuk makalah ini. Tambahkan dari buku-buku dan jurnal, perbanyak dari situ, bukan dari situs, bukan dari blogspot ataupun WordPress. Baik, untuk daftar isi ini sudah saya kira cukup. Kemudian rumusan masalah ini ada apa pengertian Islam, apa keterkaitan, siapa seorang yang masuk surga karena imannya. Ini sudah pas untuk rumusan masalah. Untuk tujuan ini saya sudah peringatkan berkali-kali, tujuan dari penelitian adalah menjawab rumusan masalah. Ini masih salah. Harusnya kalau rumusan masalah ada 3, tujuannya juga ada 3. Rumusan masalah apa pengertian Islam, iman dan ihsan, berarti tujuannya untuk mengetahui pengertian Islam, iman dan ihsan. Kemudian apa keterkaitan antara ketiganya, berarti jawaban B pada tujuan untuk mengetahui keterkaitan antara ketiganya. Jadi untuk tujuan ini masih salah. Kemudian bab 2 ini harusnya pada halaman baru. Disebutkan Islam diambil dari Muhammad Abduh. Secara etimologi Islam itu sejahtera, tidak cacat, selamat. Baik. Kemudian Islam terdiri dari 3 cabang, akidah, ahkam, dan akhlak. Kemudian makna Islam. Ini disebutkan ayat Al-Qur'annya. Nah, yang saya cari yaitu hadisnya. Ini disebutkan qala ya Muhammad akhbir al-Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah wa anna Muhammad Rasulullah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Untuk masalah kemudian mendirikan salat, tu zakah, tu zakah, menunaikan zakat, tasuma Ramadan, puasa Ramadan, tahujjal bait. Kemudian haji ini stata'ata ilaihi sabila. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk kelompok 8 sampai kelompok 13 nanti. Setiap poin, karena ini sudah masuk pada hadis dakwah, maka setiap poin harus ada hadisnya. Contoh ini tentang Islam, disertakan oleh presentator hadisnya. Kemudian untuk iman. Iman tasdikun bil lisan wa aman bil arkan. Membenarkan. Ini bukan takdikun tapi tasdikun. Tasdik, bagaimana perusahaan tasdik? Menggunakan dasar tasdikun.
Sod, dal, tasdikun bil lisan, wa amalan bil arkan. Ini pengertian dari iman. Maka dalam hal ini Nabi bersabda bahwa sungguhnya iman memiliki 70 tingkat. Ini harus ditahrij. Kemarin kita sudah belajar tahrij. Kalau seandainya presentator menyatakan bahwa Nabi bersabda sesungguhnya iman memiliki 70 tingkat, harus dicari di dalam kitab apa? Harus dicari di dalam kitab apa? Apakah dalam Sahih Bukhari? Apakah hadis ini dalam Sahih Muslim? Apakah dalam Sunan Tirmidzi? Maka kalian cari tahrijnya. Kita sudah belajar tahrij. Kalau masih bingung, lihat video sebelumnya yang sudah saya share di grup WA. Dari Abu Hurairah al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adna imatatul adha al-tariq wal haya syu'bat minal iman. Oke. Nah, ini 70 tingkat ini hadisnya. Jadi ini bukan 70 tingkat. Oh, lebih dari 70 tingkat. Oke. Baik, untuk jawabannya berarti ini sudah ada ya untuk hadisnya. Hanya saja ini perlu ditahrij lagi. Memang disebutkan oleh presentator dalam Bukhari dan Muslim, tetapi coba cari apakah ada di dalam kitab hadis yang lain dengan metode tahrij, baik itu komputer ataupun website ataupun dengan metode tahrij manual. Fa'abirni al-iman antuk minabillahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairi wa syarrihi. Yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Ini oleh presentator belum ada penjelasan dalam kitab apa. Maka gunakan metode tahrij untuk menemukan hadis ini terdapat dalam kitab hadis apa saja. Saya kasih warna kuning supaya direvisi. Ihsan, pengertian ihsan. Ini ayat Quran. Saya ingin mencari apakah ada hadisnya atau tidak. Ternyata untuk ihsan belum ada hadisnya. Presentator silakan mencantumkan hadis ihsan. Bunyinya anta budallah ka'anna katarah fa'ilam takun tarah fa'inau yarok. Itu bunyi hadisnya. Kalian cari hadis itu berada dalam kitab hadis apa. Kemudian cantumkan di sini. Kemudian terjemahnya apa dan jelaskan ke teman-teman kalian di dalam makalah ini. Ini untuk ihsan. Jadi ayat Al-Qur'annya sudah ada tetapi tidak ada hadisnya. Karena ini bukan mata kuliah ayat-ayat dakwah, maka yang wajib itu hadisnya. Karena kita pada mata kuliah hadis-hadis dakwah. Baik, ini dalil tentang iman dan ihsan. Ini ayat Quran. Ayat Quran semua. Jadi hadisnya mana? Harus ada hadisnya. Karena kita mata kuliahnya hadis-hadis dakwah. Iman menjadikan seorang masuk surga. Pandangan didukung oleh hadis Nabi lan tazal mu'min fi fuhsatin min dinhi malam yusib taman haraman. Seorang akan tetap dalam kekuasaan agamanya selama tidak menumpahkan darah di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini ditahrij hadis riwayat Bukhari nomor hadis berapa? Kalau seandainya dalam kitab hadis yang lain ada, maka cantumkan dalam kitab hadis yang lain. Baik, jadi revisi dari makalah ini untuk daftar pustaka ini masih banyak kurangnya karena tidak ada buku sama sekali. Harus ada buku wajib itu. Tambah referensi dari buku dan jurnal. Kemudian untuk ihsan tadi belum ada hadisnya, maka sertakan hadisnya. Untuk pemakalah 8 sampai 13 ini mata kuliah hadis dakwah. Maka perbanyak hadisnya. Boleh ayat Quran ada, tetapi harus ada, wajib ada hadis pada setiap poinnya. Baik, untuk tugas silahkan kalian ketik s.id/fqpxy.
s.id/fppxy. Kalian kerjakan tugas di link tersebut. Baik, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.